Shalom jemaat. Kembali lagi kita berkumpul, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini. Mari siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau menyembah, kita mau memuji Tuhan kita. Sebab Tuhan yang layak kita agungkan dan kita puji. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau rasakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kau berkati kami semua, Kau jaga dan Kau melindungi kami semuanya Tuhan. Ibadah kami hari ini, kami mau serahkan awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau urapi kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bersyukur buat kasih Tuhan, sebab hanya Tuhanlah kekuatan dalam kehidupan kita. Sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta
Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Kami bersyukur, Yesus. Mari sembah Tuhan, mari agungkan Dia, sebab Tuhan baik. Oh, mari sembah Tuhan, sebab Dia yang layak.
Mari kita siapkan hati kita hari ini untuk mendengarkan taburan firman Tuhan. Kita siapkan hati yang terbaik. Kita membuka hati kita sehingga firman Tuhan bisa masuk dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur buat kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang
dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami umat-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati dari hari ke hari. Bahkan kalau hari ini kami bisa menghirup udara yang luar biasa, kami bisa beribadah, itu semua karena kebaikan Tuhan. Maka Bapa, berbicaralah kepada kami, supaya setiap perkataan firman-Mu jadi pegangan, kekuatan, kedamaian buat kehidupan kami. Kami mau berikan hati kami sebagai tanah yang subur, dan membiarkan firman yang akan kami dengar sebagai sebuah benih, yang nanti akan kami taruh di hati kami, yang akan terus berakar, bertumbuh, dan berbuah, sehingga kami semakin dikuatkan. Pimpin mulut bibir hamba-Mu akan berbicara pada pagi hari ini. Biar apa yang akan dikatakannya bukanlah apa yang ada di pikirannya, tetapi semuanya datang daripada Engkau. Sebab kami terlalu percaya, apabila semuanya datang daripada Engkau, setiap kami mendengarnya pasti akan diberkati, dikuatkan, dan diperbaharui. Kami siap dengan firman-Mu Bapa. Dan setiap jemaat yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom semuanya saudara-saudara, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu saudara-saudara semua. Walau kita gak bisa tatap muka, tetapi tidak membatasi kuasa Tuhan yang bisa memerdekakan kita, saudara-saudara, pada hari ini. Saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar. Tema yang saya mau berikan kepada Anda semua tuh judulnya adalah We Are The Champion. Saya tahu kalau Anda dengar judul ini, Anda seperti dengar sebuah lagu Queen ya saudara-saudara. Tetapi waktu saya ditanya oleh Pastor Gayus, judulnya apa Tin? Saya langsung kepikiran We Are The Champion. Karena yang kita mau bicarakan hari ini penting. How can we be a champion? Because we are the champion. Amin saudara-saudara. Kita sama-sama buka dulu satu buah ayat saudara-saudara, yaitu Roma 8 ayat ke-37. Roma 8 ayat ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara-saudara, ini adalah perkataan Paulus kepada orang-orang di Roma waktu itu sedang mengalami kesukaran, kesesakan. Saudara-saudara, ini perkataan yang dikuatkan. Saudara, kalau Anda baca di 31, saudara-saudara, ada perkataan gini, jika Allah ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Itu kekuatan banget buat orang-orang yang mendengarnya. Bahkan di ayat ke 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kita adalah orang-orang pilihan Allah, saudara-saudara. Allah yang membenarkan mereka, siapa yang menghukum mereka? Jadi ini kata-kata kekuatan yang Paulus katakan kepada jemaat Roma. Bahkan yang menurut saya punchline-nya adalah tetapi dalam semuanya itu ayat ke-37, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara-saudara, saya suka verse ke-37 ini, Roma 8:37 ini. Dikatakan kita itu lebih daripada orang-orang yang menang. Bukan menang doang, tetapi lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi lebih di atas orang-orang menang, saudara-saudara. Sampai akhirnya saya berpikir satu hal, proses terjadinya manusia, saudara-saudara. Waktu sepasang laki-laki dan perempuan, saudara-saudara, sudah berkati dalam sebuah pernikahan ya, mereka menjadi sepasang suami istri ya. Disitulah laki-laki dan perempuan boleh melakukan hubungan seks untuk pertama kalinya, saudara-saudara. Laki-laki, saya nggak jorok ya, saudara-saudara, yang saya kasih tahu ini adalah sebuah knowledge untuk kita semua. Laki-laki akan mengeluarkan sperma sebanyak 3 cc, yang setiap 1 cc-nya ada 120 juta sel embrio. Ya, terkandung 120 juta sel embrio. Kalau 3 cc berarti dikali 3, 120 juta dikali 3. Nah, itu diberikan laki-laki kepada wanita, dan 360 juta sel embrio itu harus berlomba-lomba menuju ke sel telur. Dan satu dari 360 juta itu masuk ke sel telur, maka yang lainnya mati, saudara-saudara. Itu mereka berlomba-lomba loh. Ya, kalau Anda tahu pernah lihat cuplikan videonya mungkin, saudara-saudara, mereka tuh lomba-lomba tuh semua 310 juta. Dan akhirnya salah satu dari 310 juta itu masuk dalam sel telur, semuanya mati. Nah, bisa jadi Anda, bisa jadi saya yang seperti sekarang ini, kita dari awalnya aja
itu sudah pribadi yang sudah menang, saudara-saudara. Makanya yang Paulus katakan, ini benar banget, kita adalah pribadi yang lebih-lebih daripada pemenang. Tetapi balik lagi semuanya, saudara-saudara, untuk jadi seorang pemenang itu nggak cuma sekedar kita nggak ngapa-ngapain terus kita bakal menang gitu aja, enggak. There is something that we need to do. Ada sesuatu yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Saya punya seorang teman namanya Berry Likumahua, saudara-saudara. Dia adalah anak daripada almarhum Benny Likumahua. Papanya seorang musisi yang luar biasa, legend, saudara-saudara, di Indonesia. Baru saja meninggal. Nah, tetapi Berry itu bisa bermain musik bukan gara-gara darah seninya doang dari papanya, tetapi dia harus ada effort yang dia kerjakan juga. Jadi bukan berarti dia punya darah seni dari papanya terus tiba-tiba bisa langsung main musik begitu. Harus ada sesuatu kerja keras yang dia kerjakan juga. Dengan kata lain, untuk menjadi seorang pemenang harus ada sesuatu yang dikerjakan untuk setiap orang supaya dia bisa jadi pemenang, gitu saudara-saudara. Walaupun sudah punya DNA pemenang, tetapi untuk menjadi seorang yang benar-benar pemenang harus ada sesuatu yang kita kerjakan. Nah, suatu ketika saya ngeliat sebuah video, saudara-saudara, ini seorang pelari namanya Derek Redmond. Saya yakin Anda pernah melihat video ini. Seorang pelari, saudara-saudara, dia berlari di sebuah olimpiade, saudara-saudara, ya. Namanya Derek Redmond. Saya melihat ulasannya, saudara-saudara, saya coba cari tahu. Ternyata Derek Redmond adalah pelari 400 meter yang pada tahun 1985 dia memecahkan rekor 44,82 detik. 44,82 detik. Lalu dipecahkan lagi sama dia, saudara-saudara, rekor itu di tahun 87, which is 2 tahun kemudian, 44,50 detik. Itu cepet banget loh, saudara-saudara. 400 meter di bawah 45 detik. Itu cepat luar biasa. Nah, kejadian yang sering Anda lihat, saudara-saudara, di video yang viral itu, saudara-saudara, ada di Olimpiade Barcelona tahun 92. Waktu itu ada banyak sekali orang-orang yang melihat dan dia siap-siap berlari. Nah, waktu dia sedang siap-siap berlari, saudara-saudara, dia sudah berlari 225 meter, berarti tersisa 175 meter. Nah, waktu tersisa 175 meter itu, tiba-tiba kakinya sakit, saudara-saudara. Sakit, nggak dikasih tahu kenapa, jelas kakinya kenapa, mungkin retak atau mungkin ada masalah di kakinya, saya juga kurang tahu. Tetapi dia kesakitan dan akhirnya terjatuh. Ya, dia coba bangkit lagi, tapi dia merasa kesakitan, dia terjatuh lagi. Papanya melihat di atas tribun, saudara-saudara, di tribun penonton, dia turun ke situ. Sempat dilarang, tapi dia bilang, itu anak saya. Disamperin, saudara-saudara. Terus tiba-tiba dia bilang, nah kamu kenapa? Dia bilang kakinya sakit banget. Yaudah, yuk kamu mesti coba, jangan menyerah. Papanya bilang gitu awalnya, saudara-saudara. Terus pas dia coba berdiri lagi, kakinya kesakitan, dia terjatuh lagi. Dia menangis mulai, saudara-saudara, karena dia ngerasa gagal. Terus papanya bilang, yaudah nak, gak apa-apa, kamu udah coba sampai sejauh ini, udah asik, udah keren banget. Tetapi Derek Redmond, saudara-saudara, waktu itu responnya adalah, no, saya harus bisa ke garis finish. Akhirnya, saudara-saudara, papanya bilang, udahlah, kamu tuh gak ada yang perlu dibuktikan lagi. No, saya harus ke garis finish. Terus dia bilang gini, yaudah, kalau kamu mau ke garis finish bareng-bareng sama papa. Wow, ini keren banget, saudara-saudara. Terus tiba-tiba tangannya dirangkulin ke pundak papanya dan dipegang. Dirangkul juga badan anaknya dipegang gitu sama papanya. Mereka berjalan bersama-sama. Mungkin Derek Redmond saat itu gak menang, saudara-saudara. Ya, mungkin saat itu Derek Redmond gak menang. Yang menang adalah peserta lainnya yang mencapai garis finish lebih cepat dibanding dia. Tetapi standing ovation, para yang orang-orang yang menonton, semua saudara-saudara, dengan berlinang air mata, tepuk tangan, standing applause buat dia, tepuk tangan sambil berdiri, itu sebuah kehormatan, saudara-saudara, untuk seseorang yang melakukan sesuatu yang luar biasa. Makanya saya menjadi tertarik untuk ngebahas kalau bisa jadi seorang pemenang itu, menjadi seorang pelari itu mesti ngapain. Saudara-saudara, menjadi seorang pelari itu yang ada 3 hal, bukan pelari doang, ada atlet, ada olahragawan, apapun itu, saudara-saudara, kalau dia mau menang, dia mesti ngelakuin 3 hal, at least 3 hal ini. Yang pertama adalah latihan, ya. Setelah dia terima latihan teori, saudara-saudara, which is yang dia mesti tahu, dia mesti ngapain aja, jam berapanya, segala macamnya, itu teorinya, saudara-saudara. Lalu dia mesti lanjut ke latihan praktek. Jadi nggak bisa orang menang kalau dia nggak ada latihan, dia harus exercise, ya. Practice makes perfect. Jadi kalau mau sempurna,
melakukan apa-apa, harus terus latihan, saudara-saudara. Ya, pertama teori, kedua praktek. Nah, terus apa dong hubungannya saya ngomong seperti ini kepada Anda dengan hubungannya kepada kita? Kita kan bukan pelari. Betul, kita bukan pelari. Tetapi kita pejuang dalam kehidupan, saudara-saudara. Ya, apa kesamaannya? Kalau dia menang untuk mencapai sebuah trofi, ya, atau medali, saudara-saudara. Kalau kita mau menang bersama-sama dengan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Sama, kita harus latihan. Latihannya juga sama, latihan teori, latihan praktek. Latihan teorinya itu apa? Setiap firman yang kita sudah dengar selama ini di gereja sebelum pandemi ini ada. Setiap firman yang kita sering dengar di gereja sebelum masa pandemi ini ada. Itulah latihan teori kita. Terus latihan prakteknya kapan? Sekarang. Sekarang adalah saat yang paling tepat untuk kita latihan praktek. Karena kalau kita cuma dengar teori tapi kita tidak melakukan praktek, buat saya jadi gak asik. Kita cuma jago dengar firman tapi gak jago melakukannya. Sekarang saatnya kita menghidupi setiap firman yang kita sudah dengar. Bahkan saya pernah tulis sebuah quotes di Instagram saya, ya. Firman Tuhan yang kita dengar di gereja itu adalah semua pelajaran teori, dan sekarang saatnya pelajaran praktek. Saya tulis itu di Instagram saya, saudara-saudara. Nah, latihan teori dan latihan praktek itu harus kita kerjakan juga supaya kita bisa jadi the champion. Kita bisa jadi more than a champion. Kalau kita bisa terus latihan seperti ini, percayalah, kita gak bakal mudah terombang-ambingkan, kita gak bakal mudah jatuh, kita akan kuat karena kita menghidupi apa yang sudah kita dengar dulu. Amin, saudara-saudara. Yang kedua, terus bagaimana caranya bisa menjadi seorang pelari yang menang? Kalau tadi latihan, ya. Yang kedua, jaga makan, saudara-saudara. Setiap olahragawan, setiap pelari itu pasti jaga makan. Bukan cuma latihan doang, mereka mesti jaga makan. Makanan mana yang bagus buat mereka, lemak tuh lebih dikurangin, protein lebih banyak, karbohidrat mungkin dikurangin. Ya pokoknya makan makanan dijaga, jumlah kalorinya dihitung, seperti itu. Nah, sama juga dengan kita, saudara-saudara. Kalau kita mau menang bersama-sama dengan Tuhan, saudara-saudara, kita mesti jaga juga apa yang kita makan. Di sini makannya bukan dalam lahiriah yang benar-benar makanan ya, saudara-saudara, tetapi dengar baik. Ini seperti yang masuk ke kita. Jadi yang kita makan itu menggambarkan yang keluar. Kalau kita masuknya yang buruk-buruk, percayalah kita akan keluarnya pun yang buruk-buruk. Kita buka satu ayat deh, saudara-saudara ya. Kita buka satu ayat. Roma pasal 14 ayat ke-20. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Saudara-saudara, yang masuk ke kita itu penting luar biasa. Jadi kalau kita bisa mengendalikan diri dengan apa yang masuk kepada kita, percayalah kita akan keluarnya pun baik. Jadi kalau kita terima makanan-makanan yang salah, percayalah kita akan menjadi orang yang salah ke depannya. Kalau kita terima makanan yang benar, kita akan punya pikiran yang benar dan memperkatakan perkataan yang benar juga. Makanya kita mesti memilah mana yang bisa kita makan. Dan biasanya makanan kita ini tergantung dengan siapa kita bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang yang salah, percayalah kita akan jadi orang-orang yang salah. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang yang benar, kita akan jadi orang-orang yang pasti benar. Inilah penting, saudara-saudara. Musuh terbesar hamba Tuhan itu bukan selingkuh. Musuh terbesar hamba Tuhan itu bukannya dia berjudi atau dia ngelakuin hal-hal seperti itu. Musuh terbesar hamba Tuhan itu satu, saudara-saudara. Gak bisa mengendalikan diri. Terutama kalau diundang nih, saudara-saudara, makan mulut ini gak bisa dikontrol. Akhirnya ada yang meninggal karena jantung, ada yang meninggal karena stroke, gara-gara dia gak bisa mengontrol apa yang dia masuk. Sama juga dengan apa yang kita dengar, saudara-saudara. Kalau kita gak bisa kontrol apa yang kita dengar, percayalah kita gak bakal bisa mengeluarkan hal-hal yang baik. Maka itu penting apa yang kita makan, karena itu akan menggambarkan apa yang keluar dalam diri kita. Amin, saudara-saudara. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa jadi orang pemenang nih? Ya, si pelari itu latihan, terus jaga makan. Yang terakhir, dia pasti istirahat.
Nggak cukup latihan doang, mau diforsir mati-matian, mau jaga makan, tapi istirahat yang nggak cukup, percuma, badannya nggak bakal fresh. Dia perlu istirahat yang cukup, tidurnya 6-8 jam, seperti itu. Nah terus hubungannya sama kita apa? Latihan. Kita pun juga perlu istirahat. Istirahat dari apa? Kita perlu istirahat supaya kita bisa dimurnikan. Istirahat dari pekerjaan kita, istirahat dari pelayanan kita supaya kita dimurnikan lagi. Seringkali saudara-saudara kita terlalu sibuk melakukan pekerjaan Tuhan, kita terlalu sibuk memperkatakan tentang Tuhan, sampai kita lupa membangun hubungan sama Tuhan. Sibuk pelayanan, sibuk kerja, sampai lupa untuk bangun hubungan sama Tuhan. Makanya buat saya saudara-saudara, pandemi ini baik. Waktu kita untuk istirahat, untuk lebih dimurnikan lagi sama Tuhan. Motivasinya melayani, motivasinya bekerja, motivasinya menikah, motivasinya punya anak, dimurnikan lagi. Dan semakin kita dimurnikan, kita semakin mengenal lagi. Mengenal siapa? Mengenal Tuhan, mengenal istri kita, mengenal anak-anak kita, mengenal diri kita secara pribadi. Karena banyak dari kita sebetulnya merasa tahu diri kita, tetapi karena overload, saudara-saudara, kita kayak gak kenal diri kita lagi. Kita merasa, dulu gue gak begini deh, kenapa gue sekarang begini ya? Nah ini penting. Pandemi ini baik saudara-saudara, untuk kita istirahat. Handphone aja kalau Anda pakai terlalu banyak, overload. Komputer aja kalau Anda pakai terlalu capek, dia akan overload. Maka perlu di restart. Nah sekarang ini saatnya kita buat restart diri kita. Istirahat, dimurnikan lagi. Bahkan bukan kita aja yang istirahat saudara-saudara, Tuhan aja waktu menciptakan dunia ini saudara-saudara, seluruh alam semesta ini, dia istirahat. Kejadian pasal yang kedua, ayat kedua. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jadi Tuhan aja berhenti, dia istirahat. Kita pun juga perlu istirahat supaya kita semakin bisa fokus lagi. Dan apa yang kita kerjakan, seringkali kita terlalu lakukan terus pelayanan demi pelayanan, sampai akhirnya kita lupa fokus yang Tuhan kasih. Kita jadi lupa sesungguhnya mana yang harus kita kerjakan. Saya tulis begini saudara-saudara, saya tulis begini. Enggak semua yang kelihatan rohani itu dari Tuhan. Enggak semua yang untuk kebaikan banyak orang itu kelihatan dari Tuhan. Iblis itu sekarang pintar saudara-saudara. Dia tuh enggak kasih kita hitam atau putih nih lo pilih. Enggak. Iblis tuh begini sekarang. Dia pakai sesuatu yang kelihatannya rohani, yang kelihatannya bantu banyak orang, yang kelihatannya gede luar biasa saudara-saudara, untuk memanipulasi fokusnya yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan fokusnya dia. Jadi kita udah gak fokus sama pekerjaan yang Tuhan kasih ke kita, tapi kita fokus yang dia kerjakan. Digantiin fokusnya, kelihatannya rohani, kelihatannya luar biasa, tetapi kita jadi kelabakan, akhirnya kita jadi gak kenal diri kita. Nah, sekarang cara kerja iblis itu begitu, makanya hati-hati. Kita perlu rest, kita perlu istirahat, supaya kita bisa dimurnikan lagi. Motivasinya, tujuannya, dalam kita melayani, menikah, punya anak, bekerja, semua perlu dimurnikan lagi. Dan sekaranglah saatnya kita bisa dimurnikan. Jadi bagaimana caranya kita bisa jadi seorang pemenang? Saudara-saudara, yang pertama kita perlu latihan, ya, teori dan praktek. Yang kedua, kita harus jaga makan. Apa yang masuk, kita menggambarkan apa yang keluar. Dan yang ketiga, kita perlu istirahat. Nah, lalu apa dong hasil dari persiapan-persiapan yang kita sudah kerjakan tuh, latihan, jaga makan, dan istirahat? Hasilnya bakal keren banget saudara-saudara. Ada dua hal yang saya coba pikirkan dan saya dapatkan, terutama yang saya coba renungkan dari kisah si Derek Redmond ini saudara-saudara. Yang pertama saudara-saudara, dari persiapan yang kita kerjakan tadi, kita jadi orang yang gak pantang menyerah. Karena orang yang melakukan semua dengan persiapan itu pasti gak gampang untuk berkata menyerah. Karena dia tahu perjuangan yang dia kerjakan sampai sejauh ini, dan dia gak bakal mau begitu aja. Ada sebuah quotes yang bagus banget di sebuah film yang saya nonton, filmnya The Bee Gees. Saudara-saudara, dulu kalau Anda pernah nonton, itu film Indonesia The Bee Gees. Ada sekumpulan anak band gitu. Mereka udah mulai gede, terus tiba-tiba mereka terguncang nih saudara-saudara, bandnya. Ada sebuah perkataan yang keren banget. Ada perkataannya begini, Tuhan bawa lo sampai ke titik ini bukan untuk ninggalin lo. Wow,
perkataan itu memberkati saya banget, saudara-saudara. Sama juga dengan kita. Tuhan bawa kita sampai ke titik sekarang ini nih, yang sekarang kita pikir gak enak ini, saudara-saudara. Bukan untuk ninggalin kita. Dia pengen kita berdiam diri, saudara-saudara. Supaya kita menghidupi firman Tuhan dan kita bilang gak nyerah sama Tuhan. Firman Tuhan katakan di 2 Tawarik 15 ayat 7. 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Usaha-usaha yang kita kerjain tadi, latihan, jaga makan, istirahat, maka pasti akan ada upahnya. Itu apa? Pantang menyerah, saudara-saudara. Kita akan jadi orang yang pantang menyerah. Dalam kehidupan, saudara-saudara, yang namanya kegagalan tuh ada di depan mata. Pasti, gak mungkin gak. Berapa kali sih kita melakukan hal tuh selalu sempurna terus, pasti ada gagalnya juga. Tetapi kegagalan itu biasanya bikin kita mundur 1 langkah untuk kita lompat 2 langkah, saudara-saudara. Diizinkan seperti itu supaya kita belajar dari kesalahan kita dan kita bisa jadi orang lebih baik lagi. Makanya jangan menyerah, pantang menyerah. Saya tahu mungkin di sini ada yang terdampak karena pandemi ini, ada yang di PHK, ada yang gak ada income. Kalau saya boleh jujur, saudara-saudara, saya pun jadi terkena dampaknya. Saya ini, saudara-saudara, bukan bekerja di sebuah organisasi gereja. Saya ini evangelism, saya ini penyanyi rohani, saudara-saudara. Jadi saya keliling gereja kemana-mana, muter aja. Nah, tapi memang Tuhan memberikan saya berkat lewat setiap gereja yang saya layani, saudara-saudara. Nah, dari bulan Maret sampai bulan Agustus ini, saudara-saudara, total hampir 55 pelayanan di cancel. 55 pelayanan loh, saudara-saudara, di cancel. Dan biasanya kami hidup ya memang dari berkat yang Tuhan berikan waktu saya melayani gereja-gerejanya. Tapi semua di cancel. Nggak ada pelayanan, saudara-saudara. Ini aja tadinya, saudara-saudara, Pastor Gaya sudah bilang, Bro Martin, sorry banget nih, kayaknya baru di cancel dulu nih, dia bilang. Tapi saya bilang, saya harus tetap bicara karena saya percaya Tuhan ada sampai sesuatu untuk saya dan juga untuk saudara-saudara semua. Kenapa bilang untuk saya? Karena setiap firman yang dibagikan saudara-saudara itu bukan buat Anda doang, tetapi buat saya juga. Karena firman itu pedang bermata dua, bukan untuk ngasih tahu orang-orang yang ada di depannya, which is jemaat, tetapi ngasih tahu buat jemaat, buat hamba Tuhan juga supaya terus belajar juga, saudara-saudara. Makanya saudara-saudara, kita harus pantang menyerah karena kita tahu proses demi proses sudah kita kerjakan. Dan ingat, Tuhan bawa kita sampai ke titik ini bukan untuk ninggalin kita. Justru harusnya di tengah pandemi ini kita kenali potensi kita. Biasanya dalam tekanan kita nemuin kekreativitasan kita, saudara-saudara. Kita diciptakan dari tanah, ya. Dan biasanya harta karun itu ada dalam tanah. Nah, kita nih tanah, saudara-saudara. Ya, diciptakan dari tanah. Berarti dalam diri kita ada harta karun, maka kita perlu terus gali. Saya kagum sama satu orang namanya Uya Kuya, saudara-saudara. Dia tuh awalnya masuk ke dunia entertain di Indonesia itu menjadi seorang rapper di sebuah grup namanya Tofu, saudara-saudara. Dia cuma nge-rapnya juga ya begitu doang. Terus saya tahu tahun berapa, 2000-an awal kalau nggak salah ya, dia buka pisang goreng di daerah Radidalam Jakarta Selatan, saudara-saudara. Itu yang saya tahu tuh, cuma 2, rapper, pengusaha. Terus tiba-tiba dia menghilang. Nggak lama datang lagi ke dunia entertain, jadi seorang host, pembawa acara. Terus tiba-tiba jadi seorang pencipta lagu, pencari bakat, ya produser. Terus jadi seorang magician, hipnotis, saudara-saudara. Dikerjain banyak hal. Karena ternyata di dalam setiap kita Tuhan taruh banyak potensi. Seringkali kita cuma fokus sama satu sampai akhirnya kita nggak bisa lihat sama yang lain itu. Mungkin dalam keadaan seperti ini kita bisa tanya sama Tuhan, apa hal-hal yang lain Tuhan mau kerjakan dalam diri kita. Jadi jangan sampai dalam keadaan pandemi ini, saudara-saudara, kita semakin pasif. Tapi justru dalam keadaan seperti ini, dalam tekanan ini, kita jadi kreatif, bukan pasif. Ya, jangan nyerah, saudara-saudara. Tuhan bersama-sama dengan kita. Kalau Anda bisa lewatin masa ini yang kata orang sangat sulit sekali ini, ya benar-benar sulit lah ya, orang gak ada pemasukan. Percayalah nanti ke depannya, saudara-saudara, mau masalah seperti apa lagi, Anda pasti bisa lewatin. Karena tujuan dari setiap masalah itu ada buat kita belajar.
jadi orang lebih baik lagi. Dan terus mengandalkan Tuhan. Supaya kita terus bergantung penuh sama Tuhan. Amin. Yang kedua, hasilnya apa? Dari persiapan-persiapan yang kita kerjakan, hasilnya adalah kemenangan. Ya kalau tadi Anda lihat Derek Redmond tahun 85, tahun 87, dia mencetak rekor luar biasa. Kemenangan untuk siapa? Untuk diri dia secara pribadi dulu. Ya, kepuasan diri dia secara pribadi. Kenapa saya bilang kepuasan? Karena dia telah mengalahkan dirinya sendiri. Kalau Anda perhatiin saya nih, saudara-saudara, saya kurusan nih. Terakhir saya melayani di gereja Anda, berat badan saya itu 105 kilo. Sekarang berat badan saya 88 kilo. Berarti berapa kilo tuh? 17-18 kilo. Saya sudah turun berat badan, saudara-saudara. Dan sampai turun berat badan aja, saudara-saudara, paling berat untuk saya melakukan olahraga adalah diri saya sendiri, bukan orang lain. Berat banget pagi-pagi nih mau olahraga tuh berat banget. Kalau kita bisa ngalahin diri kita sendiri, kita udah menang. Saya selalu bilang sama worship leader, setiap kali saya mengajar teman-teman worship leader, jangan berpikir, bermimpi mimpin orang lain sebelum Anda berhasil memimpin diri Anda dulu. Karena buat saya pemimpin itu bukan cuman point finger nyuruh orang. Pemimpin itu giving life example, kasih unjuk. Kalau emang Anda pemimpin di sebuah perusahaan, jangan cuma bisa menuntut anak buah Anda gara-gara Anda bos doang. Ya Anda mesti kasih contoh juga dong, dan teladan, supaya anak-anak Anda bisa look up, bisa hormat sama Anda. Walaupun Anda bosnya, walaupun Anda atasan mereka, Anda tetap bisa on time atas peraturan Anda buat sendiri. Wah, itu bakal keren banget. Jadi kemenangan untuk diri sendiri, saudara-saudara. Ya, kita buka 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Ya, 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku. I train my body, train myself, and control it, menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, ini maunya Paulus, saudara-saudara, bukan cuma sekedar menangin orang, tetapi dia juga mau menang atas diri dia sendiri. Ya, dia mau, dia ngerasain kemenangan itu juga, dan kita juga melakukan itu, saudara-saudara. Ngalahin diri kita, ngalahin ego kita, terutama laki-laki, saudara-saudara. Kita sebagai laki-laki, ego kita gede banget. Nah, kalau kita bisa kalahin ego kita, ngalahin diri kita, kita bisa menang atas diri kita sendiri. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, kemenangan yang kedua apa? Menang untuk orang lain. Awalnya untuk diri sendiri, kepuasan diri sendiri atas apa yang udah kita capai, proses yang udah kita jalani, itu pencapaian kita. Yang kedua, menang untuk orang lain. Apa maksud menang untuk orang lain? Menginspirasi. Anda lihat tadi Derek Redmond, dia mungkin gak menang oleh Olimpiade 92 itu. Kakinya bermasalah, kakinya sakit, dia mesti dituntun sama papanya sampai ke garis finish. Dia mungkin gak menang, saudara-saudara, tetapi dia dapat standing ovation dari orang-orang, tepuk tangan, saudara-saudara, karena menginspirasi, tetap gak nyerah, menang untuk orang lain, menginspirasi banyak orang, saudara-saudara. Kita pun juga bisa seperti itu. Saya pernah hampir bunuh papa saya karena saya kepahitan sama dia. Kenapa sih saya bisa kepahitan sama papa saya? Karena papa saya waktu Krismon tahun 98 usahanya bangkrut, dia nggak bangkit, saudara. Buat saya seorang papa itu harusnya bangkit waktu dia punya masalah. Tapi papa saya nggak. Dia ngelakuin 3 hal. Makan, nonton, tidur. Makan, nonton, tidur. Itu yang dilakukan 3-tiganya. Dia ngelakuin itu doang. Bikin saya benci banget. Papa-papa di sini dengar baik. Ya. Kenapa firman Tuhan selalu tulis hati Bapa balik kepada anak-anak, hati Bapa balik kepada anak-anak? Kenapa selalu bilang begitu? Emang kenapa nggak ditulis hati ibu ke anak-anak? Emang ibu nggak bisa bikin salah? Bisa, saudara-saudara. Tetapi saya juga bingung nih. Rata-rata kalau ibu bikin salah, anak bisa maafin. Ya, kalau ibu bikin salah, anak-anak bisa maafin. Tetapi kalau papa bikin salah tuh berat. Mungkin karena ibu mengandung ya, saya juga kurang tahu juga. Tetapi Bapak ini selalu dikata-katakan oleh firman Tuhan, saudara-saudara. Nah, ternyata untuk seorang anak atau anak-anak, saudara-saudara,
papa itu superhero. Walaupun orangnya ada, tetapi udah gak berfungsi buat anak-anak. Superhero-nya udah mati. Waktu itu saya lihat juga begitu. Papanya ada, tetapi fungsi sebagai papa udah gak ada. Gak respect saya sama dia. Tadi itu harusnya keluarga kan cuma ngelaserin 2 hal. Kalau gak surga neraka. Nah, waktu itu saya gak ngerasain surga di dalam rumah, maka saya cari surga di luar. Sayangnya saya nemuin surga yang salah. Wah, ini titik awal saya jadi orang yang sangat berontak, jadi orang yang sangat brengsek, saudara-saudara. Waktu itu saya melakukan free sex, bandar narkoba, pakai narkoba, ikut geng motor, masuk penjara, ngerampok orang, ngejambret. Itu yang saya kerjakan dulu. Gara-gara itu, gara-gara melihat sosok papa yang gak berfungsi itu. Nah, pandemi ini, saudara-saudara, pandemi ini ngajarin saya, ngingetin saya ke posisi papa saya dulu. Terikat ya, yes. Pandemi ini ngajarin saya atau ingetin saya ke posisi papa saya yang dulu. Saya sekarang seorang papa, saudara-saudara. Saya sekarang seorang papa. Saya gak mau gara-gara saya sama sekali tidak ada pemasukan untuk memberkati keluarga saya, saudara-saudara. Saya jadi diem tidur, gak ngapa-ngapain gitu. Saya gak mau, saudara-saudara. Saya mau anak-anak saya ngelihat saya dan terinspirasi sama saya. Karena saya mau mengajarkan hal-hal yang baik atau meninggalkan hal-hal yang baik kepada anak-anak saya. Sadar gak sadar kita itu sebagai anak, saudara-saudara, waktu punya anak, kita mengajarkan hal-hal itu kepada anak kita gara-gara kita menerima warisan dari pengajaran yang orang tua ajarkan kepada kita dulu. Terus kita ajarin ke anak kita. Kalau dulu papa mama kita suka mukul, ya kita ngajar anak-anak kita dengan pukulan juga. Nah saya, saudara-saudara, saya gak mau anak saya ngerasain apa yang saya rasakan dulu. Punya papa tapi gak berfungsi. Kami sekarang, saudara-saudara, memang saya gak punya income. Ya oke, online adalah online. Tetapi ya untuk bayar uang sekolah, maintenance segala macam nggak ada. Akhirnya ngapain untuk kami survive? Kami jualan makanan, saudara-saudara. Saya jualan makanan bersama dengan istri. Istri yang masak saya nganterin. Kadang-kadang istri nggak bisa, saya masak mie-nya, saudara-saudara. Ini beneran terjadi. Saya nganterin. Malu nggak? Nggak ada kamus malu dalam kehidupan saya. Ada orang-orang yang loh, Pak Martin sekarang kok jualan makanan? Ya nggak apa-apa. Lebih baik saya jualan makanan daripada saya nipu orang. Lebih baik saya jualan makanan daripada saya bohongin jemaat, saudara-saudara. Saya jualan makanan sekarang. Dan lebih terpenting lagi, saudara-saudara, saya mau kasih lihat kepada anak-anak saya. Kalau papanya walaupun pandemi ini membuat dia gak punya masukan, saudara-saudara, mereka bisa lihat papanya bisa tetap membela keluarga dengan melakukan sesuatu demi untuk keluarga. Ini artinya menang untuk orang lain. Kalau Anda bisa lakukan ini, saudara-saudara, percaya deh, ini akan luar biasa banget. Bukan hanya untuk menang untuk diri sendiri, tetapi menang Anda menginspirasi orang lain. Kemerdekaan kita sebentar lagi merdeka nih, saudara-saudara. Kemerdekaan Indonesia itu bukan untuk Pak Soekarno doang. Waktu dia membacakan teks proklamasi, tetapi teks itu untuk semua orang, kemenangan untuk sama-sama. Kalau kita ada persiapan, saudara-saudara, kemenangan kita terima, pantang menyerah kita terima, saudara-saudara, harus ada kemenangan untuk orang lain juga. Kita mau menang dan menginspirasi banyak orang. So, saya harap firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat untuk Anda semua. Anda belajar sesuatu, lewatin hari yang berat ini, saudara-saudara. Tetapi tenang, kalau Tuhan bawa kita sampai ke titik ini, Tuhan tidak tetap meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Amin, saudara-saudara. Yuk kita sama-sama berdoa yuk. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami boleh mendengar pesan Tuhan pada hari ini. Kami belajar dari seorang pelari. Yang kami sadar seorang pelari itu setiap kali mereka mau melakukan atau menjadi seorang pelari yang luar biasa, mereka harus melakukan hal-hal sebelumnya. Mereka harus latihan, kerja keras, mereka jaga makan, dan mereka harus istirahat. Dan itulah yang juga harus kami kerjakan sebagai orang-orang yang mau menang bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau latihan terus, Bapak. Latihan teori sering kami terima. Selalu kami terima sebelum pandemi ini ada. Kami terima firman Tuhan dari gereja dari minggu ke minggu. Dan sekarang saatnya kami untuk praktek. Latihan prakteknya. Karena teori tanpa praktek, ya percuma.
Yang kedua, kami mau jaga makan juga. Kami mau filter apa yang masuk ke dalam pikiran kami. Kami mau filter apa yang masuk ke dalam hati kami, supaya kami punya output yang baik. Kami mau filter teman-teman kami, karena kalau kami punya teman yang salah, pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Kami mau filter karena kami mau tetap benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kami mau istirahat juga. Kalau dulu kami mungkin ngelakuin banyak hal sampai fokus kami bercabang-cabang, hari ini enggak. Kami mau fokus pada apa yang Tuhan sudah tanamkan di kami. Dimurnikan lagi dengan kami beristirahat. Dimurnikan lagi dengan kami duduk diam, supaya kami semakin mengenal Tuhan, mengenal pribadi kami secara pribadi, mengenal keluarga kami, mengenal anak-anak kami, supaya kami semakin penuh dan luar biasa. Dan hasilnya adalah kami menjadi pribadi yang pantang menyerah. Kenapa kami pantang menyerah? Karena proses yang sudah kami lewati dulu membuat kami menjadi pribadi yang tangguh. Bukan keadaan yang mengontrol kita, tetapi kita mengontrol keadaan. Supaya kita jadi pribadi yang terus kreatif, bukannya pasif di tengah tekanan demi tekanan. Dan yang kedua, kami bisa jadi pribadi yang menang. Menang untuk diri sendiri, karena kami telah berhasil mengalahkan diri kami sendiri. Karena musuh terbesarnya diri kita, bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Dan yang kedua, yang terakhir, kita menang untuk menginspirasi orang lain, meninggalkan dampak. Karena kalau kita menang tidak mengenalkan dampak bagi banyak orang, artinya kita egois. Kita mau ngasih buah-buah kita pada banyak orang. Bertumbuh itu baik, tapi kita Lukas katakan, bertumbuh gak menghasilkan buah, ditebang lemparkan kepada api. Kita mau bertumbuh dan menghasilkan buah. Bapa, hamba-Mu secara spesifik berdoa untuk setiap umat-umat-Mu yang sekarang dalam keadaan kurang secara ekonomi atau terputus pekerjaan. Bapa, kami percaya ini semua akan berlalu dan Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami semua. Kami percaya itu. Kami gak mau cuman ngutukin Tuhan waktu kami gak enak, tetapi kami tetap mau memuji Tuhan, bersyukur dalam keadaan yang nikmat itu mudah, tetapi tetap bersyukur dalam keadaan tekanan, membuat kita dipastikan motivasi ikut Tuhan yang buat apa. Semua fokusnya Tuhan, bukan kita. Keuntungannya semua Tuhan, bukan kita. Kita ini hambanya Tuhan, ikutin aja maunya Tuhan kemana. Papa, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sakit. Papa yang pimpin, supaya kami bisa mengontrol apa yang masuk makanan kepada kami, mengontrol jam istirahat kami, supaya kami bisa menjaga metabolisme tubuh kami. Bukan cuma nyuruh Tuhan jaga kesehatan kami, berkata bidang kesehatan, tetapi kami juga mau menjaga kesehatan diri kami juga. Karena iman akan menjadi sempurna kalau iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan kami. Kami lakukan bagian kami dan Tuhan lakukan bagian Tuhan, maka jadi sempurna. Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi hamba-Mu percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan selalu ada buat kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan setiap jemaat yang sudah diberkati lewat firman Tuhan ini sama-sama katakan amin. Thank you semuanya. Tuhan selalu memberkati.
ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kita telah menyanyikan sebuah lagu yang sangat indah. Saya berdoa lagu itu dapat menghantarkan kita untuk lebih yakin bahwa Tuhan mampu merubah padang gurun hidup kita menjadi taman Tuhan. Diingatkan kembali, minggu depan kita tetap hadir saudara untuk memberkati kita semua. Saudara, jangan lupa untuk saudara bisa memberikan info mengenai ibadah GBI Faith Unlimited kepada yang lain saudara. Saudara bisa mensubscribe YouTube gereja di GBI Faith Unlimited, Instagram dan Facebooknya sama, GBI Faith Unlimited. Jangan lupa subscribe, tonton, dan juga like saudara. Bisa komen, bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan untuk kita semua saudara. Pada hari ini gereja juga mengumumkan bahwa gereja membuka persembahan untuk saudara berikan melalui bank transfer yang tersedia selama ibadah berlangsung atau juga melalui barcode yang tersedia selama ibadah berlangsung. Minggu depan kita akan tetap hadir di waktu yang sama di hari Minggu mulai pukul 00 dan juga kita akan ada ibadah autentik dan juga ada ibadah UK. Ibadah Unlimited Kids jangan lupa, kita juga akan ada koi, komsel, dan berita gembiranya adalah kita sedang memulai bentuknya masih komsel saudara, yaitu Unlimited Woman, di mana setiap wanita-wanita Tuhan bisa berbagi di situ, bisa terbuka tanpa takut waduh nanti dibocorin. Enggak saudara. Kita adalah gereja yang tidak seperti itu. Amin saudara. Mari kita berdoa untuk persembahan, untuk hidup kita dan untuk doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang memberi agar Engkau balas Tuhan setiap persembahan persepuluhan, setiap persembahan mingguan mereka. Kami tahu Tuhan, setiap persembahan yang jemaat berikan Engkau pandang sebagai dupa yang harum. Ajar kami untuk kami memberi karena kami mengasihi Engkau. Berkati juga untuk ibadah minggu depan, untuk setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan agar ibadah-ibadah ini dapat mempermuliakan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang sakit agar Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun itu Tuhan, agar Engkau sembuhkan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berkekurangan, Engkau cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat Engkau beracara, padang gurun pun Engkau rubah menjadi taman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua Tuhan Yesus. Berkati setiap pelayan, berkati setiap jemaat yang ada. Dan saatnya Engkau akan memberkati jemaat. Mari jemaat, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan dengan iman. Diberkatilah dimanapun kau berada, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan bisnismu, diberkatilah sekolah dan kuliahmu, diberkatilah setiap rencanamu bersama Tuhan, dan engkau akan setia kepada Tuhan sampai pada kesudahannya. Amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.